Pernah nggak sih kita ngerasa gelisah, resah, tapi nggak tahu penyebabnya apa? Kita sibuk cari-cari masalah di luar, padahal seringnya jawabannya tuh ada di dalam diri kita sendiri. Nah, kali ini kita akan bongkar sebuah resep kuno untuk menemukan kedamaian batin yang ternyata datang dari sebuah kisah tentang hati yang paling keras sekalipun. Oke, kita mulai dari sebuah paradoks dalam sejarah. Ada seorang tokoh bernama Hajjaj bin Yusuf. Kalau kita lihat reputasinya, wah benar-benar mengerikan. Dia dikenal zolim, tiran, pokoknya kejam banget. Tapi anehnya, sejarah juga mencatat satu momen di mana pria sekeras baja ini menangis. Pertanyaannya, kok bisa? Apa sih yang bisa bikin orang kayak gini luluh? Biar kita kebayang level kekejamannya ya. Angka ini, 3.000, itu perkiraan jumlah nyawa yang dia habisi. Salah satunya bahkan sahabat Nabi, Abdullah bin Zubair. Jadi kita bukan ngomongin orang yang cuma galak atau pemarah ya. Kita ngomongin seseorang yang hatinya itu seolah-olah udah mustahil buat disentuh. Jadi apa dong yang bisa nembus pertahanan Hajjaj? Apa yang bikin dia nangis? Jawabannya ternyata bukan senjata atau kekuasaan. Jawabannya ada pada kekuatan beberapa patah kata. Kata-kata yang saking dahsyatnya, konon bisa meruntuhkan gunung. Dan inilah kata-kata itu. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Simpel kan? Tapi dalam banget. Sebuah pengingat yang berlaku buat semua orang, tanpa kecuali. Waktu Hajjaj mendengar ayat ini di sebuah khutbah, pria yang terkenal tanpa rasa takut itu langsung menangis sejadi-jadinya, sampai-sampai air matanya itu membasahi surbanya. Dan ternyata, kekuatan kata-kata ini tuh digambarkan secara universal. Dalam Al-Quran sendiri dijelaskan, coba bayangin, seandainya firman Tuhan ini diturunkan ke sebuah gunung, gunung yang super kokoh itu pun bakal tunduk dan hancur lebur karena takut pada Allah. Ini ngasih kita gambaran betapa luar biasanya efek dari firman-Nya, bahkan pada benda mati sekalipun. Nah, kisah Hajjaj ini bukan cuma cerita pengantar tidur ya. Ini sebenarnya cermin buat kita. Sekarang coba deh kita arahin cermin itu ke diri kita sendiri. Gimana caranya kita tahu kalau hati kita, jangan-jangan, mulai mengeras? Ini nih pertanyaan yang mungkin agak nusuk. Kalau seorang tiran sekejam Hajjaj aja hatinya masih bisa bergetar, gimana dengan hati kita? Jangan-jangan tanpa kita sadari, hati kita jadi lebih keras dari gunung, yang bahkan sulit tersentuh saat mendengar pengingat yang sama? Gejalanya tuh seringkali nggak kita sadari. Mungkin pas dikasih nasihat baik-baik, kok rasanya malah kayak diserang. Atau pas dengar kebenaran, rasanya malah jadi beban. Ujian hidup terasa berat banget, bukan lagi jadi penguat. Kita jadi makin susah ngerasain apa yang orang lain rasain. Dan yang paling utama, hati terasa kering, karena jarang dipakai untuk mengingat Tuhan. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Selalu ada jalan pulang. Kalau kita udah mulai kenal sama gejalanya, sekarang kita bahas resepnya. Ada 5 langkah praktis yang bisa kita mulai untuk melembutkan kembali hati kita dan menemukan ketenangan. Resepnya gini nih. Pertama, perbanyak mengingat Tuhan atau zikir. Anggap aja ini kayak nyilam tanaman yang lagi kering kerontang. Kedua, coba deh buka lagi Al-Quran. Tapi kali ini niatnya bukan cuma baca, tapi meresapi maknanya. Ketiga, latih diri buat lebih banyak bersyukur. Kurangi ngeluh, perbanyak lihat hal-hal baik. Keempat, cari kesempatan berbuat baik ke orang lain, sekecil apapun itu. Kebaikan itu obat yang manjur banget. Dan yang terakhir, sering-sering ingat kalau dunia ini cuma sementara. Ini bantu kita buat ngelihat masalah jadi nggak segede kelihatannya. Nah, pas kita mulai coba langkah-langkah tadi, pelan-pelan kita bakal nemui sesuatu yang luar biasa. Kita bakal sadar di mana sebetulnya sumber ketenangan yang sejati itu berada. Dan ini bisa mengubah cara kita memandang kebahagiaan. Jadi, ini dia intinya. Kedamaian sejati itu bukan berarti dunia di luar kita jadi sempurna tanpa masalah. Bukan sama sekali. Kedamaian itu adalah kondisi tenang dan tentram yang datangnya dari dalam, yang muncul saat kita berhasil melembutkan hati kita sendiri. Nggak peduli apapun badai yang lagi terjadi di luar sana. Kita sering banget kejebak mikir kalau jalan menuju ketenangan itu adalah dengan mengubah dunia di sekitar kita. Berharap orang lain berubah, situasi berubah, padahal perjalanan yang paling penting itu adalah perjalanan ke dalam untuk merawat dan melembutkan hati kita. Karena kalau hati kita sudah lembut, masalah seberat apapun akan terasa jauh lebih ringan. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari 5 resep tadi, coba pilih satu langkah paling kecil yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk mulai merawat hati Anda. Nggak usah muluk-muluk, mulai aja dari sana, karena disitulah sumber ketenangan sejati Anda berada.